Saya sudah punya istri dan anak. Yang saya tanyakan, istri saya kalau saya ajak hubungan badan, alasannya kalau mandi dingin. Akhirnya saya onani pakai tangan istriku atau pakai tangan saya. Hukumnya boleh apa tidak? Mana Ustaz ini? Istri diajak hubungan suami, alasannya mau sepele, adem, tidak mau. Dilaknat istri yang seperti itu oleh malaikat ya. Kalau suami memanggil istrinya ke firosnya, ke kasurnya, artinya mengajak hubungan badan, kok istrinya menolak, tidak mau, hanya gara-gara kademen, maka istrinya mendapat laknat. Dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh penduduk langit, sampai suaminya ridho. Kewajiban istri bagaimana? Kecuali kalau memang istri sedang sakit, itu suaminya juga harus sadar diri. Kalau istrinya sedang sakit juga harus mengerti. Lah ini sehat-sehat, hanya alasannya adem. Adem itu iso nggodhog banyu. Nanti mandi biar anget. Coba kalau jenengan dingin, ya ketika dipanggil suami untuk berhubungan intim, jenengan penuhi, kok nak krasa anget. Nah, nanti setelah selesai kok mas dingin lagi mau mandi, godok banyu. Nah, ini kewajiban jenengan sebagai seorang istri. Jangan tanya bagaimana hukumnya, boleh apa tidak, sampai suami onani. Sampai suami onani, sedangkan tangan ini pun di akad kemarin menurut brosur, tangan ini juga bisa berzina. Zinanya apa? Al-batsyu adalah dengan memegang, dengan menyentuh. Tangan ini bisa berzina dengan menyentuh. Istrinya ini hati-hati, dilaknat panjenengan oleh malaikat, penduduk langit semuanya melaknat panjenengan. Lah bagaimana kalau pakai tangan istri? Nah, dalam hal ini ada khilafiyah. Ada permasalahan, ada khilafiyah di antara ahlul ilmi. Ada yang menyatakan, berpegang pada satu pendapat, kalau itu pakai tangannya istri maka tidak mengapa. Kalau pakai tangannya sendiri itu yang tidak boleh. Ada khilafiyah. Nah, bagaimana biar tidak seperti itu? Maka muskilahnya ada di istrinya. Tanpa udzur apa-apa, hanya alasan kademen. Ya, kademen bisa disiasati. Mau mandi godok banyu. Godok banyu nanti akan hangat. Lebih memilih dosa daripada pahala. Padahal janji Nabi kita, idza shallatil mar'atu khamsaha, idza shallatil mar'atu wa shamat syahruha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha. Jika seorang istri itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, wa hassonat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak diumbar, ya, seperti tadi kan diumbar itu. Istri pamannya tadi loh, itu kemaluannya kan diumbar untuk laki-laki yang tidak halal. Diumbar, bukan hanya diumbar, dibuka-buka, diduduh-duduh itu bukan. Sampai diumbar, dinikmati oleh laki-laki yang tidak halal. Ngakune ya Islam. Padahal janji Nabi kalau istri itu menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Taat dalam arti termasuk ketika diajak, dipanggil oleh suaminya, itu mentaati dengan maksimal, mau datang kepada suaminya, datang kepada suaminya.
Itu sebagai kewajibannya. Janji Nabi kita apa? Dakhalat min ayyi abwabil jannah saat. Dia diizinkan nanti oleh Allah untuk memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang dia suka. Ya, ini seorang istri diajak hubungan suami tidak mau, akhirnya suami onani. Atau onani dengan tangan istri. Padahal suami itu pengen berhubungan badan. Kalau suaminya tidak ridho, dilaknat ini istri ini oleh seluruh penduduk langit. Kalau suaminya tadi akhirnya onani sendiri, maka menurut satu pendapat itu tidak boleh, ya, karena dengan tangannya sendiri. Pendapat yang satu dengan tangan istri tidak mengapa. Namun jangan sampai itu melampaui batas. Ada pintu halal, istri itu tempat, ya, pintu halal bagi suaminya. Kalau istri tidak mau, dan nanti suaminya nikah lagi, ya tidak apa-apa. Wong istri tidak mau diajak hubungan badan. Nah, suaminya nikah lagi, istrinya marah-marah. Ketika lha kowe ra gelem tak ajak, Bu. Wis pokoke kula mboten lila, kula mboten ikhlas jenengan nikah meneh. Lho karepmu ora lila. Nah, jenengan, ya, seorang istri itu tidak mau memenuhi kehendak suami dalam hal biologis, penduduk langit pun tidak lila, tidak ikhlas pada istri yang seperti ini. Ya, maka diingatkan istrinya dengan baik. Kewajiban seorang istri, ya, diingatkan dengan baik. Dan jenengan sebagai suami juga harus melihat-lihat dulu. Kalau istrinya sedang sakit berat, ya aja dipaksa-paksa dengan dalil, wah nek tidak memenuhi dilaknat leh, Bu. Dilaknat loh, Dek. Padahal istrinya sakit berat. Ya, jadi hubungan pernikahan suami istri itu bukan hanya hubungan biologis. Bukan, namun sakinah mawaddah warahmah itu. Salah satu untuk bisa sakinah mawaddah warahmah, istri punya kewajiban untuk mendatangi panggilan suami. Jika suami memanggil mengajak hubungan badan, jangan hanya gara-gara alasan adem, dingin. Coba jenengan pating kruntel engko nak anget. Setelah kruntelan anget, baru kuwi rampung adem, godhog banyu, mandi, selesai sudah dapat pahala di sisi Allah. Tidak mendatangi suami, enggan melayani suami dalam hal biologis, ora kademen ning mendapat dosa di sisi Allah. Sudah, silahkan pilih yang mana. Kademen mandi bisa nggodhog air, namun dicatat pahala di sisi Allah, diizinkan oleh Allah memasuki pintu-pintu surganya dari manapun yang dia suka. Atau istrinya milih, ya, tidak kademen, namun dia dapat dosa, dapat laknat dari seluruh penduduk langit. Monggo silahkan dipikir sendiri. Ada lagi? Bagaimana pendapat Al-Ustadz tentang peraturan Mendikbud yang kontroversial dan MUI melarangnya? Apa aturannya? Ini terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS, jadi pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, ini isinya apa? Saya belum tahu ini. Ya, isinya apa? Kalau memang MUI melarangnya, berarti MUI sudah melakukan kajian terhadap aturan ini. Berarti Majelis Ulama Indonesia, kalau betul yang jenengan sampaikan melarang, itu berarti MUI itu sudah melakukan pengkajian, terhadap aturan ini, ya, sehingga disinyalir membahayakan. Artinya membahayakan, mungkin saja dengan aturan ini kemudian orang salah tangkap, su'ul fahmi, gagal paham, kemudian oh berarti zina legal.
Berarti zina legal karena mungkin gagal paham. Ya, dikhawatirkan itu, atau memang karena aturan ini setelah dikaji oleh MUI ternyata menjurus ke sana, legalisasi perzinaan. Kalau memang itu terjadi betul dalam aturan ini, ya, maka menurut Nabi pun juga tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan aturan-aturan yang memang melanggar aturan Islam, legalisasi perzinaan. Nah, maka saya tidak akan jawab karena belum membaca aturannya, belum tahu undang-undangnya apa bunyinya. Memang dulu beberapa waktu yang lalu terdengar ya bahwa MUI terus beberapa organisasi massa Islam itu melarang ini, menolak aturan aturan Mendikbud ini, karena itu diartikan legalisasi perzinaan di kampus. Maka MUI kemudian ormas-ormas Islam melarang, menolak aturan ini. Nah, kalau memang aturan itu memang tujuannya untuk legalisasi perzinaan, maka MTA pun juga menolak. Kalau memang betul aturan itu untuk legalisasi perzinaan di kampus, maka MTA pun juga menolak. Kenapa? Karena Allah melarang, Nabi juga melarang. Tentu kita sebagai hamba Allah, umat Nabi, ya menolak. Ya, ada lagi. Dari hadis Nasa'i juz 5 tentang 3 golongan yang Allah tidak mau melihat di hari kiamat, yang salah satunya tentang perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang dimaksud menyerupai apakah dari tingkah laku atau dari penampilan? Misalnya perempuan pakai celana jin, apa bisa dikatakan menyerupai laki-laki? Dan apakah berlaku juga untuk laki-laki yang menyerupai wanita? Apakah Allah juga tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat? Ya, mesti di situ disebutkan ya, perempuan al-mutarajjilah yang menyerupai laki-laki, menyerupai laki-laki dalam tingkah laku dan dalam penampilan, maupun laki-laki yang menyerupai perempuan, tulang lunak, dalam penampilan maupun dalam tingkah laku. Allah juga tidak akan melihat. Nah, kalau perempuan pakai celana jin, apakah menyerupai laki-laki? Jin yang bagaimana dulu? Kalau yang jin yang ketat, lekuk tubuhnya terlihat semua, yaitu tabarut namanya. Namun yang longgar, yang tidak menampakkan lekuk tubuh, ya tidak mengapa. Yang longgar tidak menampakkan lekuk tubuh. Apakah jin itu memang khusus untuk laki-laki? Ya, maksudnya menyerupai laki-laki itu dalam tingkah laku, dalam berpenampilan. Jadi dia merasa bahwa dirinya laki-laki. Dalam istilah Jawanya apa? Wandu. Ya, ya wandu ya. Ya wandu. Dia merasa bahwa saya ini laki-laki. Maka saya gayanya koyo laki-laki, tampilannya seperti laki-laki. Yang laki-laki dia merasa saya perempuan, sehingga memposisikan dirinya sebagai perempuan. Ya, lemah gemulai, tulangnya lunak itu loh, tulang lunak. Kemudian berpenampilan bertutur kata seperti perempuan, lenggak-lenggok jalannya. Oh, ini sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Ndak, Allah nggak menakdirkan seperti itu. Ya, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa. Adam punya karakternya, Hawa punya karakternya. Ya, kalau memang ada seperti itu, insya Allah bisa diobati.
Insya Allah bisa disembuhkan dengan catatan punya niat untuk sembuh. Kalau dari dalam dirinya saja sudah tidak ada niat untuk sembuh, ya sulit untuk disembuhkan. Sehingga menyalahkan Allah akhirnya. Siapa toh yang mau ditakdirkan terlahir seperti ini, lanang ora wedok ora? Siapa toh yang mau? Saya kan juga tidak mau. Tapi saya terlahir sudah seperti ini. Saya terlahir sudah seperti ini. Tidak, Allah tidak pernah melahirkan seperti itu. Maka orang tua, para pendidik, orang tua ini hati-hati. Bisa jadi panjenengan punya putra, lahir seorang anak laki-laki, konco srawunge wedok kabeh. Nah, nanti akhirnya akan mempengaruhi karakter perilaku putra laki-laki panjenengan. Karena sejak dini koncone wedok kabeh. Maka langkahnya, jalannya, mulai dari belajar jalannya, tutur katanya, ikut-ikutan anak wedok. Kata anak perempuan, delalah dulanane karo wong lanang terus dari kecil. Kalau itu diterus-teruskan maka dia akan bisa jadi seperti itu. Kalau dikatakan sejak lahir sudah seperti itu, diciptakan Allah sudah seperti itu bohong. Allah tidak pernah menciptakan seperti itu. Nah, maka itu hati-hati, mungkin pengaruh biahnya, lingkungannya. Mungkin sing wedok pada lanang srawunge wedok terus. Sehingga sudah tidak tertarik lagi dengan perempuan. Dia seorang laki-laki harusnya tertarik dengan perempuan, dari kecil srawunge dolanane dengan wedok terus, sehingga dia sudah tidak tertarik lagi. Sehingga tertariknya dengan laki-laki. Atau perempuan srawunge lanang terus, harusnya dia tertarik dengan laki-laki karena sudah terbiasa sehingga bosan, maka tertarik dengan perempuan. Karena kalau perempuan serawung dengan laki-laki terus, dia akan memposisikan diri, merasa dirinya laki-laki. Laki-laki serawung wedok terus sehingga terpengaruh, maka dia akan memposisikan diri sebagai perempuan. Nah, ini bisa disembuhkan. Bukan kodrat, bukan. Ini bisa disembuhkan dengan catatan dari yang bersangkutan punya niat untuk sembuh. Oh, angel kalau sudah kodrat, tidak, itu bukan kodrat. Itu bukan kodrat. Meski sulit, harus diusahakan untuk sembuh. Maka jangan dikucilkan, orang-orang sekitarnya jangan mencemooh, jangan mencaci maki. Jangan memandang sebelah mata, harus dirangkul ibaratnya, ya, didampingi, diarahkan, dibantu, disupport untuk sembuh. Disupport untuk sembuh. Jangan dijauhi, jangan dikucilkan, jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan direndahkan. Jangan dianggap sebagai sampah masyarakat. Kasihan. Ya. Jangan hanya bisa mengata-ngatai saja namun tidak bisa memberikan solusi. Jangan hanya bisa mencaci dan merendahkan namun tidak mau untuk membantu, mendampingi agar yang bersangkutan sembuh. Maka dampingi, rangkul, support. Kalau memang berobat dengan dana tidak punya, bantu. Bantu, ringankan dengan catatan dia mau sembuh, punya niat untuk sembuh. Sudah banyak kok buktinya yang sembuh. Kalau punya niat untuk sembuh, disupport, dibantu, tidak dipinggirkan oleh masyarakatnya, insya Allah sembuh. Nah, ini yang menyerupai laki-laki dari penampilan, tutur katanya, kemudian dari tingkah lakunya. Nah, apakah pakai celana jin menyerupai laki-laki? Lihat dulu, kalau pakainya ketat berarti tabarut. Kalau pakainya celana jin yang memang tidak melanggar syariat, ya tidak mengapa. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan tentang dayus, Ustaz.
Dayus. Iya. Dayus itu membiarkan perzinahan terjadi di rumahnya. Panjenengan perso, di rumah panjenengan ada perzinahan di situ. Namun jenengan masa bodoh. Wes ra peduli, sing penting orang ganggu aku. Harap zina karepmu, ora karepmu. Misalkan ada anggota keluarga membawa, misalkan putra panjenengan, bawa seorang perempuan di rumah, ngamar, dikunci kamarnya. Saiki berduaan laki perempuan dalam kamar tertutup dikunci terus ngopo? Belajar kelompok. Belajar kelompok, masa belajar kelompok wong loro tok. Suami laki perempuan dalam kamar dikunci. Masa belajar kelompok? Belajar anatomi tubuh. Sehingga dipraktekanlah, jenengan biarkan acuh tak acuh dan perso bahwa di rumah panjenengan itu ada perzinahan. Sehingga jenengan tidak mencegah itu terjadi, agar tidak terjadi, hanya acuh tak acuh wis karepmu, maka dayus itu. Meski jenengan tidak melakukan, bukan jenengan yang zina, namun di hadapan Allah jenengan tidak dilihat nanti, tidak masuk surga menurut hadis Nabi. Bukan hanya di rumah saja, jenengan tahu di satu tempat yang ada di dalam, ibaratnya di dalam pengawasan panjenengan, pengaturan panjenengan, ya kekuasaan panjenengan lah. Misalkan di kantor panjenengan dan jenengan punya kewenangan di situ. Kok ada perzinahan, jenengan pirsa tidak bisa mencegah hal itu terjadi di kantor jenengan. Ya. Maka termasuk dayus, wah serang gagas. Yang penting dudu aku sing zina. Namun ngerti, betul-betul ngerti di situ ada perzinahan. Tidak bisa mencegah, padahal jenengan punya kewenangan di situ. Tidak bisa mencegah. Yang penting bukan saya yang berzina. Maka termasuk dayus, membiarkan perzinahan terjadi di tempat itu, di tempat panjenengan, di wilayah di bawah kewenangan panjenengan. Maka itu termasuk dayus, meski tidak melakukan. Bukan yang berzina, bukan kita, namun kita membiarkan hal itu atau perzinahan terjadi di tempat di bawah kewenangan kita, maka kita menjadi dayus. Ya. Tidak layak masuk surganya Allah. Tidak layak untuk dilihat oleh Allah di hari kiamat. Ya, ada lagi.